Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal ya. Yang pertama mengenai pencatatan dan pendaftaran harta wakaf dan nanti kita akan lanjutkan sedikit mereview pada materi manajemen wakaf. Nah, salah satu permasalahan di Indonesia ini mengenai perwakafan adalah masih banyak lahan ya yang belum tercatat atau belum teradministrasikan, sehingga tidak diketahui gitu ya, pencatatan di KUA-nya. Ini lahan milik siapa gitu, dan masih banyak, lahan kosong yang belum dimanfaatkan, padahal lahan tersebut adalah lahan wakaf. Nah, oleh karena itu maka suatu pencatatan dan pendaftaran harta wakaf itu, dirasa sangat penting gitu ya, karena untuk menghindari hal-hal yang ditakutkan di kemudian hari. Misalnya, adanya gugatan atau sengketa dari ahli waris gitu ya, yang menganggap bahwa harta tersebut adalah harta, orang tuanya atau harta, eee, neneknya dan lain sebagainya, padahal harta tersebut sudah diwakafkan. Nah, oleh karena itu pendaftaran dan pencatatan harta wakaf itu penting untuk menghindari hal-hal persengketaan di kemudian hari gitu ya. Karena kan kalau sudah, didaftarkan kemudian ada AIW-nya ya atau akta ikrar wakaf itu bisa menjadi bukti kuat bahwa tanah tersebut adalah tanah yang sudah diwakafkan untuk umat. Nah, kemudian bagaimana sih tata cara perwakafan di Indonesia ini gitu ya. Nah, yang pertama wakif itu, harus mendatangi, dalam hal ini adalah PPAIW ya. PPAIW ini penjabat pembuat akta ikrar wakaf atau di KUA gitu ya. Jadi yang ditunjuk oleh, negara, yang ditunjuk sebagai PPAIW itu adalah KUA setempat atau KUA kecamatan gitu ya. Seharusnya KUA di kecamatan itu saat ini sudah mungkin ada yang sudah, mungkin juga ada yang belum gitu ya, memperhatikan terkait hal perwakafan ini gitu. Kalau KUA-nya sudah bagus, dia pasti sudah, memiliki PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf gitu. Nah, kalau misalkan ada wakif yang ingin berwakaf tanah misalnya gitu ya, dia bisa mendatangi, eee, KUA atau PPAIW gitu ya, dan kemudian dia berikrar di hadapan nazir gitu ya, berikrar kepada nazir di hadapan PPAIW tersebut dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Nah, berarti kan bisa, lebih gitu ya, bisa 3 4 tapi minimal itu ada 2 orang saksi gitu. Nah, ikrarnya ini dapat lisan maupun tulisan gitu. Kadang kan ada, misalnya wakifnya sakit gitu ya atau, wakifnya sudah meninggal dunia gitu ya. Misalnya gini nih, ada wakif yang sudah meninggal dunia tapi dia, eee, memberi amanah kepada anaknya untuk misalnya tanah ini diwakafkan. Oleh sebab itu nanti yang berikrar itu kan karena wakifnya sudah meninggal dunia maka dikuasakan kepada orang lain gitu ya. Nah, itu hal tersebut juga bisa gitu. Nah, ketika, mendaftarkan wakaf ini, wakif menyerahkan surat-surat kepada PPAIW ya. PPAIW itu, KUA gitu. Surat-surat apa aja yang perlu dibawa gitu ya oleh wakif, yang pertama adalah sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya, intinya sertifikat tanah gitu ya, yang menjelaskan karena dengan adanya sertifikat tanah ini memperkuat gitu ya, syarat dari objek wakaf ya atau mauqufnya itu bahwa mauqufnya harus 100% milik wakif gitu. Nah, untuk memenuhi syarat tersebut maka harus melampirkan sertifikat tanah sebagai bukti bahwa mauquf tersebut adalah 100% kepemilikannya kepemilikan wakif. Kemudian juga surat keterangan pendaftaran tanah, kemudian juga membawa surat keterangan dari kepala desa dan camat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak ada sengketa ya. Jadi harus mungkin ada surat keterangan dari desa kemudian diperkuat dengan camat gitu yang menjelaskan bahwa tanah ini betul miliknya wakif gitu dan tidak ada sengketa apapun atas tanah tersebut. Kemudian juga diperlukan izin dari bupati atau wali kota Madia, kepala daerah, ceki kepala subdirektorat agraria setempat.
Nah, tadi kan lebih ke syarat-syaratnya ya, ini, saya jelaskan alurnya. Yang pertama wakif atau kuasa gitu ya, ketika wakifnya tidak bisa hadir, mendatangi KUA. Kemudian wakif itu berikrar ya kepada nazir gitu, berikrar atau bersigot gitu ya, harus jelas gitu kan, harus jelas dan tegas. Sudah kita bahas ya ketentuannya di pertemuan sebelumnya. Kepada PPAIW, PPAIW KUA. PPAIW itu penjabat pembuat akta ikrar wakaf ya, yaitu KUA. Nah, kemudian setelah mereka berikrar gitu dengan disaksikan 2 orang saksi sekurang-kurangnya, nanti KUA menerbitkan. Pertama dia menerbitkan AIW, akta ikrar wakaf. Nah, AIW inilah yang menjadi, pegangan gitu ya, pegangan ketika misal suatu saat ada, eee, pihak yang menggugat tanah tersebut, ketika sudah ada AIW gitu, maka tidak ada tidak ada yang bisa, apa, tidak ada yang bisa menggugat tanah tersebut gitu, karena sudah ada akta ikrar wakafnya yang menjelaskan bahwa milik, tanah ini adalah tanah wakaf gitu ya. Kemudian selain menerbitkan AIW, KUA juga menerbitkan surat pengesahan nazir. Nah, jadi nanti ditunjuk nazirnya, siapa yang mengelola tanah tersebut gitu ya. Nazir yang mana yang berhak mengelola tanah tersebut gitu. Kemudian nanti ditembuskan oleh KUA kepada mengajukan pendaftaran nazir ke BWI dan KUA mengajukan pendaftaran tanah wakaf ke BPN kabupaten atau kota. BPN ini adalah, Badan Pertanahan Nasional ya. Nah, kemudian setelah proses itu, PPAIW atas nama nazir mengajukan permohonan kepada bupati atau wali kota kepala daerah, ceki kepala subdirektorat agraria setempat untuk mendaftarkan perwakapan tanah milik gitu. Tadi kan, lebih ke apa ya, syarat atau tata cara menerbitkan AIW, akta ikrar wakaf ya. Nah, setelah AIW-nya selesai, tercetak gitu ya, maka PPAIW atau KUA itu menyerahkan kepada, tadi ya, kepada bupati, wali kota gitu. Yang pertama sertifikat tanah yang bersangkutan, kemudian AIW yang dibuat PPAIW setempat, dan surat pengesahan dari KUA kecamatan mengenai nazir gitu, yang menjelaskan bahwa, apa ya, semacam pemberitahuan kepada daerah setempat gitu ya, bahwa tanah ini adalah tanah wakaf kayak gitu, dan harus menyerahkan beberapa dokumen seperti sertifikat tanah, kemudian AIW, dan surat pengesahan dari KUA kecamatan. Nah, itu secara ringkas ya, saya buat secara ringkas agar teman-teman paham bagaimana, cara pengadministrasian dan pencatatan dan pendaftaran, harta wakaf gitu ya, lebih ke tanah atau benda tidak bergerak. Nah, kita sekarang, lanjut ke bagaimana cara pencatatan dan pendaftaran wakaf uang atau benda bergerak ya, harta bergerak gitu ya, misalnya uang. Ini secara spesifik kita sudah membahas wakaf uang. Nah, sedikit berbeda dengan tadi ya harta benda tidak bergerak. Kalau, uang ini, kalau tadi itu PPAIW ya atau pejabat pembuat akta ikrar wakafnya adalah KUA, tapi kalau untuk wakaf uang ini yang menjadi PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu adalah bank ya. Bank, perbankan, lembaga keuangan bank. Atau dalam kata lain, dalam istilah perwakafan, bank yang mengurus atau bank yang sebagai PPAIW ini disebut dengan LKSPWU atau Lembaga Keuangan Syariah, Wakaf Uang. PWU-nya apa ya, P-nya? WU-nya itu wakaf uang intinya ya. Nah, kemudian caranya itu dengan cara wakif mendatangi langsung ya, orang yang mau berwakaf mendatangi langsung LKSPWU. Nah, di Indonesia ini sudah terdapat beberapa LKSPWU yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Misalnya misalnya, ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Muamalat, ada Bank BPD DIY, ada Danamon gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman ingin berwakaf, eee, oh ya LKSPWU nih baru ketemu ya, LKSPWU itu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang ya, jadi P-nya penerima.
lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, jadi teman-teman kalau misal orang tuanya mau berwakaf itu wakaf uang gitu ya, jika dia ingin mendapatkan sertifikat wakaf uang, dia bisa mendatangi LKSPWU gitu ya. LKSPWU ini misalnya ada Bank Muamalat, kemudian ada Bank Bukopin, ada BTN, ada BPD Yogyakarta, BSI, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian di bank tersebut atau di PWU tersebut, wajib mengisi akta ikrar wakaf dan melampirkan kartu identitas diri yang berlaku, KTP gitu ya misalnya. Nah, kemudian wajib menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI. Ke rekening BWI ya, Bank Wakaf Indonesia yang ada di bank tersebut gitu ya. Biasanya jenis rekeningnya wadiah atau simpanan. Kemudian wajib mengucapkan sigot wakaf atau ikrar ya, dan mendatangi AIW bersama 2 orang saksi dan pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW. Kemudian LKSPWU mencetak sertifikat wakaf uang dan LKSPWU memberikan sertifikat wakaf uang dan AIW ya, akta ikrar wakaf kepada wakif gitu. Nah, jadi perbedaannya kalau misalkan mau wakaf tanah itu datangnya ke KUA, kalau misalnya mau wakaf uang datangnya ke LKSPWU ya atau ke perbankan yang sudah ditunjuk sebagai LKSPWU. Nah, kemudian nanti LKSPWU setelah semua proses ini selesai mendaftarkan wakaf uangnya kepada menteri atas nama nazir gitu. Nah, dengan adanya penerbitan SWU ya, sertifikat wakaf uang dan AIW ini menjaga legalitas gitu ya, menjaga legalitas dan tertibnya administrasi perwakafan Indonesia, terutama kalau dalam hal pertanahan ya. Karena tanah ini sesuatu yang rentan memiliki konflik atau persengketaan di kemudian hari apabila tidak ada akta ikrar wakafnya gitu kan bisa jadi nanti sudah misalkan sudah betul-betul jelas-jelas bahwa wakif itu mengikrarkan mengikrarkan tanahnya untuk wakaf gitu. Tapi kalau misal tidak ada akta ikrar wakafnya, itu bisa digugat oleh oleh keturunannya ya, oleh ahli warisnya gitu. Jadi dengan adanya IW ini bisa menghindari hal-hal tersebut gitu. Nah, kemudian kita ke manajemen wakaf ya. Jadi saya bahas secara singkat-singkat aja, yang penting teman-teman paham poin-poinnya gitu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, sebetulnya untuk manajemen ini kan kita sudah bahas di pertemuan awal-awal ya, mengenai dasar-dasar teori manajemen, kemudian manajemen lembaga zakat. Nah, sekarang manajemen wakaf sebetulnya tidak jauh berbeda gitu ya ketika kita mengobrol manajemen wakaf. Manajemen itu kan fungsi untuk mengelola gitu ya, istilahnya suatu ilmu untuk mengelola organisasi gitu. Nah, makanya tidak jauh-jauh dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan atau, pelaksanaan ya, dan pengawasan gitu. Kita, bahas dikit-dikit aja. Yang pertama terkait perencanaan, itu terkait menyusun sasaran dan tindakan untuk mencapai tujuan pengelolaan wakaf. Itu biasanya seperti yang sudah saya sebutkan, misalnya menyusun, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengahnya seperti apa rencananya gitu ya. Kemudian menyusun target-target, visi misi, tujuan, dan lain sebagainya gitu, itu adanya di perencanaan. Kemudian untuk pengorganisasian adalah mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai sasaran wakaf. Nah ini, jadi membagi-bagi sumber daya manusia atau, orang yang bekerja di sana ke dalam divisi-divisi dan membagi membagi-bagi job ya, divisi ini kerjanya apa, divisi ini kerjanya apa gitu ya. Memberikan hak dan wewenang gitu ya kepada setiap divisi dalam hal pekerjaan. Itu masuk ke pengorganisasian. Kemudian, untuk kepemimpinan, nah ini, maksudnya tapi kalau misalnya dia bukan pemimpin berarti kan pelaksanaan gitu ya, sama aja. Kalau dari sisi kepemimpinan mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi nazir untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan gitu. Jadi, bagaimana apa yang sudah direncanakan dan apa yang sudah diorganisasikan itu dilaksanakan oleh SDM-SDM yang bekerja di
lembaga tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir adanya pengawasan, yaitu memastikan bahwa pengelolaan wakaf bergerak mencapai tujuan dan sasaran wakaf gitu, yaitu dengan adanya audit kan, audit internal maupun audit eksternal. Nah, dengan adanya manajemen yang dilakukan oleh Nazir itu harapannya, pengelolaan wakaf di Indonesia itu semakin, profesional gitu ya dan semakin tertib dari hal misal pengadministrasiannya hingga ke, distribusi manfaatnya gitu, pendistribusian manfaatnya. Kemudian ini ada, penilaian kinerja. Jadi, bagaimana kinerja suatu individu itu dapat dinilai atau dapat dipengaruhi ya, yang pertama tentunya dari kemampuan individu itu sendiri, dari bakat, minat, dan faktor kepribadian. Itu tentu akan mempengaruhi, kinerja individu tersebut. Kemudian adanya dukungan organisasi, misalnya ada pelatihan dan pengembangan gitu ya, itu akan meningkatkan pengetahuan individu tersebut gitu ya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dari individu tersebut. Kemudian adanya support peralatan dan teknologi gitu. Misalnya dengan adanya peralatan dan teknologi tambahan atau peralatan teknologi yang canggih, itu dapat mempermudah atau meningkatkan kinerja individu tersebut. Kemudian adanya standar kinerja manajemen dan rekan gitu ya, atau lebih ke SOP gitu. Kemudian ada, dipengaruhi juga oleh usaha yang dicurahkan, misalnya motivasi, etika kerja, kehadiran, dan rancangan tugas gitu ya. Makanya kadang, organisasi atau lembaga itu dia tidak hanya memberikan pelatihan berupa skill, tapi kadang memberikan pelatihan berupa motivasi gitu ya. Harapannya dengan adanya motivasi, pelatihan motivasi tersebut, jadi tambah semangat gitu kerjanya sehingga kinerjanya meningkat gitu. Nah itu, sedikit saya jelaskan tentang lebih ke SDM gitu ya, manajemen SDM. Nah ini, kan suatu organisasi itu tentunya dia harus berjalan, kenapa diperlukan ilmu manajemen, karena untuk, eee, mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien gitu kan, secara teorinya. Nah sekarang, saya ulas sedikit mengenai efektif dan efisien gitu ya, mungkin teman-teman, lupa atau juga ada yang belum tahu apa itu sebenarnya efektif dan efisien dalam ilmu organisasi gitu ya. Kalau, biasanya orang-orang cenderung menganggap bahwa efektif dan efisien itu adalah hal yang sama gitu, padahal itu adalah hal yang berbeda. Karena kalau efektif ini lebih pada pencapaian output gitu ya, pencapaian hasil atas rencana yang sudah, direncanakan. Misalnya, inputnya apa, outputnya apa gitu. Misalkan apa yang sudah kita rencanakan, kemudian muncul suatu output sesuai apa yang direncanakan gitu. Nah itu adalah efektif. Tapi kalau efisien itu, lebih ke prosesnya, caranya, bagaimana dia menghasilkan output tersebut, bagaimana prosesnya gitu ya. Nah proses yang efisien adalah yang dilakukan secara baik dan benar, dan cepat gitu ya, tidak memakan banyak biaya dan lain sebagainya gitu. Jadi pada intinya efektif itu, ke hasilnya sesuai dengan rencana. Kalau misalnya efisien itu lebih ke prosesnya, bagaimana caranya atau prosesnya untuk mencapai, hasil tersebut, dengan baik dan benar, dengan cepat, dengan biaya yang murah dan lain sebagainya gitu ya. Ini teman-teman harus sudah paham bedanya efektif dan efisien gitu. Nah kemudian ini untuk menilai suatu organisasi apakah sudah efektif dan efisien itu tentu ada beberapa indikator ya. Misalnya dari sasaran organisasi bisa dilihat dari profitabilitasnya, misalkan kalau ini kan, untuk lembaga profit gitu ya, bisa dilihat dari profitabilitas. Ya kalau untuk lembaga sosial bisa dilihat aja gitu ya dari sisi, apa ya, dari sisi, tidak ada defisit operasional dan lain sebagainya gitu. Kemudian pangsa pasar, kemudian ada kelangsungan hidup gitu ya, dan dari sasaran SDM-nya atau orang-orang yang bekerja di dalamnya bisa dilihat dari produktivitas dia bekerja, kualitas dia bekerja, dan pelayanannya gitu. Kemudian dari sisi usaha SDM untuk mencapai sasaran, bisa dilihat dari perencanaannya, pemenuhan ketentuan hukum, kepegawaian, dan pengembangan gitu. Nah, untuk pengukuran hasil bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menetapkan standar gitu. Jadi untuk mengukur hasilnya
dari apa yang sudah dikerjakan itu harus ditetapkan standarnya terlebih dahulu, dan bagaimana cara mengukurnya itu harus ditetapkan gitu ya. Nah, dan diperlukan juga mengumpulkan data gitu, atau misalnya penyebaran kuesioner atau, dan lain sebagainya yang diperlukan gitu ya. Kemudian membandingkan kinerja terhadap standar yang dapat diukur. Nah, terus dibandingkan nih kinerja yang sudah dilakukan dengan standar yang dibuat itu, dibandingkan gitu sehingga ada tolak ukurnya gitu kan. Jadi bisa dilihat apakah sudah sesuai atau belum kinerja dengan, standar yang ada. Sehingga nanti bisa kelihatan apakah organisasi tersebut sudah efisien dan efektif dari sisi SDM-nya atau belum gitu. Nah, ketika sudah efektif maka, dari sisi SDM-nya organisasinya juga akan efektif, gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman untuk materi kali ini. Teman-teman bisa bertanya jika ada yang kurang paham di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.